Tetap bersama Rahasil TV dan Radio bersama Ustadz Amin Nuroni yang tengah membahas, menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran yang kali ini diambil dari surat Yasin tentang penduduk satu negeri yang tidak mensyukuri atau yang saya tidak tahu persisnya kalau itu kemudian kita compare dengan apa yang ada di bumi tercinta kita, Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan kurban nih Ustadz. Karena besok itu kurban. Kalau menerima kurban dari non-muslim itu hukumnya seperti apa? Karena di kampung kami ada kurban yang pemberinya bukan muslim. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Inilah pentingnya kita membedah Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang paling sangat signifikan bicara tentang masalah kurban ada dalam surat Al-Hajj. Memang kalau secara umum ini kan bicara kurban, bicara sejarah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail. Nah, tentang bagaimana kedudukan kurban, nah, ada dalam surat Al-Hajj. Mulai ayat 26, 27, 28, 29 dan seterusnya. Apa yang dimaksud di sana? Ternyata adalah kurban itu ya kan, adalah bagian dari syair. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Jadi kurban itu adalah syiar. Nah, jadi kalau sudah syiar itu bicara tentang masalah agama. Bicara agama. Seperti Idul Fitri, syiarnya di mana? Maka ketika Idul Fitri, ajaklah semua keluargamu, baik anak-anak, baik wanita, baik istri yang sedang haid, bahkan nifas, bawa. Karena kebersamaan dalam Idul Fitri itulah syiar. Nah, syiar agama. Nah, beda ketika Idul Adha. Idul Adha tetap sholat idnya iya, kelapangannya iya, takbirnya iya. Tapi syiarnya adalah berkurban. Nah, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada amal yang sangat dicintai di Idul Adha dan hari Tasyrik kecuali adalah menyembelih kurban. Karena itu adalah syiar Islam. Nah, kalau sudah kurban itu syiar, berarti kurban ini bagian dari agama. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Bagaimana kita? Nah, bagaimana kita akan menerima kurban yang ini adalah kaitannya tentang agama dari orang yang non-muslim? Tidak mungkin. Namun jika syiar atau kurban ini kita orang muslim membagikannya kepada muslim, itu boleh. Itu sebagai syiar. Tapi kalau yang berkurban adalah dari non-muslim, coba kalau kita baca ayatnya ini, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Inna a'tayna kal kausar. Terus perintah berkurban itu kepada siapa? Fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi itu masalah syiar dalam surat Al-Hajj. Yang kedua, kalau kita lihat sejarahnya, Masya Allah, ini kan dalam surat Shofat. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji keimanan oleh Allah. Nah, jadi kan ujian keimanan. Makanya kurban itu mengingatkan kita kepada ujian yang Allah berikan, padahal ujian itu sebagai tanda cintanya kepada Nabi Ibrahim. Dan terbukti ketika ujian ini lulus, Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim bisa atau mampu memberikan yang paling ia cintai sekalipun, mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah anak kan, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikan saya keturunan yang soleh. Wa basyarnahu bihulamin halim, karena keinginan kerinduan kepada keturunan Allah berikan anak yang lembut jiwanya. Falamma balagha ma'hu sya'ya, ketika sudah tumbuh anak ini jadi lucu kemudian membanggakan. Qala inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Qala ya abatif almatu marsatajidun insyaallah minal. Ya ayah, lakukan kalau itu memang perintah Allah.
Saya ini bukan apa-apanya. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Itu yang lebih indah. Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika anaknya sudah dibaringkan, sudah siap untuk dipotong. Wa nadainahu ya Ibrahim, baru ada seruan. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika. Wahai Nabi Ibrahim, benar keimananmu. Ini ujian yang besar. Wa fadainahu bidibhin adim. Allah ganti putranya dengan seekor domba. Ini kan luar biasa. Nah, jadi dari sisi akidah bahwa kurban adalah bagian dari syiar. Oh, berarti ini agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dari sisi bagaimana kurban itu sendiri pada pelaksanaannya adalah wujud kecintaan dan ujian yang besar Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah bicara kurban adalah bicara syiar agama, ya sepatutnya kalau kita berkurban, menerima kurban dari orang-orang yang seakidah dengan kita. Kalaupun kemudian makna syiarnya kita bagikan care kepada non-muslim, itu bagian dari syiar itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Clear jawabannya. Dan kalau begitu Ustadz, doa yang harus selalu kita panjatkan adalah, ya Allah, buat aku mencintaimu melebihi apapun yang aku cintai di dunia ini, gitu ya. Ya. Apapun itu bisa siapapun. Masya Allah. Karena cinta itu bukti. Nah, ketaatan itu adalah bukti cinta. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari ini. Bertanya siapa yang memberi materi berarti tinggi hati, Ustadz, seperti yang Ustadz bilang. Belajar menanam mawar ya dengan tukang kebun kan, pasti lebih afdol dibanding kalau bertanya pada Ustadz terkenal sekalipun tentang nanam mawar. Betul. Apakah maksudnya begitu, Ustadz? Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai muslim, siapapun kita, hendaknya kita tidak melebihi kesadaran kita tentang diri kita. Kita ini siapa? Siapapun kita adalah manusia yang lemah. Makhluk yang dhaif. Lemah dan dhaif di mana? Di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapapun kita, dimanapun kita berada, mestinya kita memang harus mengakui kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Allah lah yang mempunyai kehidupan. Allah lah yang memiliki petunjuk. Allah lah yang bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk hidup kita, dunia dan akhirat. Aturan Allah adalah aturan yang paling cocok untuk manusia, untuk kepentingannya, baik di dunia maupun di akhirat, lahir dan batin. Gitu kira-kira. Jadi, kalau kita ingin mencari solusi dalam Al-Quran, kedepankan inilah kebenaran. Bukan Qur'annya yang wujud, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu betul ya. Tapi kalau kemudian sudah muncul tadi, kan kemarin sudah kita bahas, kenapa orang bisa sombong? Terkadang karena ilmu yang sedikit, tapi dia merasa hebat. Harta yang sedikit, tapi dia merasa kaya. Begitu kan? Kedudukan yang kecil, tapi dia merasa orang yang kuat, gitu kan. Kemarin sudah kita sebutkan, gitu ya. Kemudian keturunan, padahal itu adalah masih manusia biasa. Nah, ini kadang-kadang perasaan inilah yang sering dikedepankan manusia tatkala dia harus menjalani ujian berupa kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai hal-hal yang Allah berikan itu membuat kita lupa posisi kita sesungguhnya tetap manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Iya, Pak Ustadz yang begitu mahir, paham banyak soal Al-Quran, mungkin nggak tahu cara nanam pohon mawar ya. Iya, jadi tetap harus bertanya pada tukang kebun. Yang ini yang mirip juga nih Ustadz. Ya, nanti saya tambahkan. Ya, karena umumnya manusia itu kan harapan itu ada bahagia. Orang mencari ilmu untuk bahagia, orang bekerja untuk bahagia, kan? Orang mencapai kedudukan nanti karena ingin bahagia. Nah, sesungguhnya yang mengerti betul makna bahagia bagi manusia itu adalah penciptanya, yaitu Allah. Gitu kan? Kalau kita mau mencari bahagia, jangan lari, carilah kebahagiaan itu dalam kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkuhkah seseorang, ini dari hamba Allah lagi, yang merasa berilmu, yang memang ilmunya dituntut bertahun-tahun, ketika dia diposisikan berkolaborasi dengan orang awam, dia merasa tidak nyaman. Ya, itu
Termasuk ya, termasuk. Jadi ketika kita bahas kemarin Qarun, kan ada kalimat di sana. Kalimatnya apa? Qala wa ma utitu minal ilmi indi. Dia berpendapat, semua ini karena memang ilmuku. Ya. Semua harta yang aku punya ini karena ilmuku, kecerdasanku, kehebatanku. Nah, itu perasaan yang dibisikkan oleh setan, itu memang betul. Termasuk ketika kita bicara kemarin kaum Saba ini. Ini keuntungannya kita membedah dalam Al-Quran kisah-kisah itu ya. Nah, ternyata kaum Saba diberi oleh Allah sumber daya alam yang melimpah. Tidak syukur, Allah uji mereka. Kemudian Allah berikan geografis negerinya adalah geografis negeri yang strategis untuk wilayah sana. Mereka juga tidak bersyukur. Nah, tapi kaitannya bukan masalah SDA dan strategisnya wilayah itu. Di sana ada bermain setan. Makanya disebutkan gitu kan. Ya. Waqad asdaqas syaitan dhannuhu, dan telah membenarkan ya. Setan itu akan prasangka manusia. Jadi manusia itu sampai salah memahami dalam hakikat hidup ini itu karena perilaku setan. Jadi orang nggak bersyukur karena setan, orang putus asa karena setan, kan begitu kira-kira. Nah, kaum Saba mereka tidak bersyukur karena melimpahnya SDA karena setan yang membuat mereka tidak syukur. Kemudian diberi potensi lagi dengan ujian yang kedua dalam kesulitan, mereka tidak sabar, itu pun karena pengaruh setan. Ternyata di balik itu semua adalah setan bermain untuk membuat manusia lupa, tidak sadar dengan posisi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Masya Allah. Ya, jadi termasuk tadi, kalau kemudian kita karena diberi oleh Allah satu kelebihan, tapi di atas kelebihan itu kita merasa tidak nyaman dengan orang yang mungkin kita anggap. Nah, kita anggap kan? Dan kita anggap. Memang siapa kita? Kita ini kan kelihatan hebat karena di mata orang saja. Padahal sebenarnya kalau kita mau berkata bahwa siapa saya? Kita yang banyak kelemahan. Saya tidak sehebat kok yang dilihat orang lain. Gitu kan. Saya tidak sebaik kok yang dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita menyadari, cuman terkadang pujian, kemudian sanjungan, kemudian kemuliaan orang lain membuat kita melambung tinggi melebihi apa yang ada pada diri kita. Ya, itu di situ hati-hati bermain setan, subhanallah. Maka tadi sudah saya sampaikan, janganlah semua atribut yang Allah berikan pada manusia itu menjadikan manusia lupa akan dirinya, bahwa sesungguhnya dia adalah makhluk yang tetap lemah, banyak kekurangan. Gitu. Iya, saya lanjutkan kembali. Ya. Tadi terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan ini nampaknya. Bangsa ini nggak bersyukur ya Ustadz. Kaya raya, gemah ripah, lau jinawi kok ngutang terus. Ini bagaimana Ustadz? Subhanallah. Nah, itu menjadi introspeksi. Tapi kita punya kekuatan. Pertama adalah kekuatan sejarah. Ya kan? Kekuatan sejarah. Apa itu kekuatan sejarah? Ya Allah. Kita menyaksikan bersama. Dan sudah dipernyatakan bahwa kita merdeka ini berkat rahmat Allah. Jadi kalau diperbandingkan kemampuan kita saat itu dengan orang-orang yang sangat berkeinginan, berambisi dengan negeri kita, kita jauh kekuatannya. Kalimat takbir itulah yang membuat kita diberi oleh Allah kemudahan. Kemerdekaan itu karunia dari Allah. Jadi artinya dalam kondisi kita sedang lemah, dalam banyak segi pun, kita harus tetap husnudon bahwa Allah insya Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah mencintai negeri kita ini, karena negeri kita harapkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun, nah tadi walaupun, mungkin dari sisi politis, ya Allah, sudah banyaklah kita yang didikte. Semuanya begitu ya, kebijakannya didikte, seterusnya dan seterusnya. Dari sisi apa? SDA, ya Allah, banyaklah namanya penguasa korporasi yang mendominasi sehingga ya kekayaan mengalir kepada mereka, kemudian menetes kepada kita. Nah, kira-kira begitu kan. Itu kenyataannya seumpamanya. Atau sisi lain, Masya Allah, adanya infrastruktur yang semakin digalakkan, tentu memudahkan transportasi. Akan datang hilir mudik perdagangan. Tapi apakah kemudian menjamin bahwa kita akan menjadi pemiliknya? Kan juga tidak. Jadi semua segi sudah. Tapi tadi saya katakan, secara sejarah kita punya pengalaman yang indah. Jika kita selalu takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian kita mendorong kebaikan untuk mentauhidkan Allah, insya Allah negeri ini walaupun secara matematis mungkin banyak didominasi, kita masih berharap kekuatan Allah tidak ada yang mampu untuk
mengalahkannya, gitu, Masya Allah. Jadi makanya dari sisi spiritual, ayo ya kita kembali kepada Islam. Kita wujudkan hidup ini sesuai dengan syariat Islam. Kita tampilkan akhlak Islam. Insya Allah bersama kebenaran kita akan seperti air yang dibutuhkan. Amin. Ini pertanyaannya, ya. Allah murka setelah penduduknya seperti apa sih, Ustadz? Saya miris loh dengan Indonesia, korupsi, penjara dilakukan di mana-mana. Oh. Nah, ini tinggal bagaimana ceritanya. Kalau bicara tentang kaum Saba, kapan kaum Saba itu oleh Allah diuji? Fa'aradu. Ketika mereka berpaling. Nah, kan kalimatnya begitu. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Karena mereka berpaling dari Allah, tidak mensyukuri karunia Allah, maka kekayaan sumber daya alam dari bendungan Ma'rib itu Allah hancurkan. Jebol bendungan Ma'rib, kemudian menjadi kayak air bah, dan menggilas semua kemakmuran yang ada di Sabah. Kapan itu terjadi? Fa'aradu, saat mereka berpaling dari Allah. Jadi insya Allah, apapun runyamnya negeri ini, kalau orang-orang masih tetap bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak ada murka. Kayaknya ini yang terakhir, Ustadz. Ya. Kalau boleh tahu, Ustadz, masih adakah umarok kita yang bisa diteladani? Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar dari orang-orang hebat, para cendekiawan, gitu ya, mereka menganalisa. Contoh semuanya begini. Menurut Ibnu Khaldun, ini kan seorang ulama besar. Jadi dalam sebuah peradaban atau sebuah negeri itu akan selalu tampil generasi. Generasi itu dibagi 3. Pertama, generasi pendobrak. Nah, inilah generasi yang berjuang untuk mengembalikan jati diri suatu negeri kembali kepada makna yang sesungguhnya. Yang kedua adalah generasi pembangun. Jadi setelah mendobrak, membangun. Ini Ibnu Khaldun nih. Jadi biasanya kalau pendobrak pertama terus diikuti oleh generasi yang membangun. Di mana-mana membangun, maju. Baru yang ketiga adalah generasi penikmat. Nah, ini generasi penikmat artinya ya Allah, membangun sudah, mendobrak sudah. Yang ada adalah kemakmuran. Ini namanya generasi penikmat. Nah, kalau generasi penikmat ini dia lalai, dia kemudian dia hanya terjebak pada kesenangan hawa nafsu. Nah, ini akan menjadi generasi pang. Ini kata siapa? Ibnu Khaldun ini. Generasi pang itu generasi yang lupa kepada sejarah, lupa kepada pahlawan, lupa etika, lupa akhlak. Jadi yang ada hanya hawa nafsu. Nah, ini satu gitu. Masya Allah. Jadi pertanyaan tadi kan tentang masih adakah umaro yang bisa diteladani. Nah, kemudian ini dari Ibnu Khaldun. Sebagian para cendekiawan mengatakan generasi itu, pemimpin itu ya ada dua bentuk. Ada pemimpin ala bintang, ada pemimpin ala matahari. Nah, gimana tuh Bu Nuning? Jadi kalau matahari muncul akan nampakkah bintang? Tidak ada. Kalau kita lihat pagi hari, matahari bersinar terang, apakah nampak bintang? Tidak. Bintang hilang ya. Tapi kalau kemudian matahari tenggelam, munculkah bintang-bintang di langit? Muncul. Ya. Jadi bintang-bintang ini hanya pemimpin-pemimpin kecil, pemimpin yang tidak punya pengaruh, gitu ya. Tapi kalau pemimpin ibarat matahari, nah itu pemimpin besar, pengaruhnya besar. Ya. Kalau sudah muncul pemimpin besar nih, semua bintang itu hilang. Nah, kira-kira begitu. Masih adakah, pertanyaannya, pemimpin yang hebat yang bisa kita teladani? Ada kemungkinan 2 prediksi pemimpin matahari ini muncul. Pertama, revolusi, baru muncul pemimpin besar. Atau kondisi yang sulit merata di mana-mana. Sehingga manusia dituntut untuk bangkit dan berjuang. Nah, dalam kondisi masyarakat sulit semuanya, kemudian mudah digerakkan oleh orang yang menjadi bisa pemimpin matahari. Dia akan muncul, dia akan dorong, dia akan berjuang, dia akan dobrak semua ketidakadilan itu supaya adil, didukung oleh banyak orang. Nah, kemungkinan itu banyak. Tapi yang pasti, kedudukan seseorang, kerajaan seseorang, kekuasaan seseorang, Allah lah yang memberi.
Al-Malikul Mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan cabut kekuasaan itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang bisa membangun, pemimpin yang bisa memajukan. Sehingga muslim di akhir zaman ini tidak hanya muslim yang maju, tapi muslim yang mandiri, muslim yang bermartabat. Subhanallah. Ustadz, terima kasih sekali. Waktu kita habis. Jadi ikhwan akhwat, apapun yang terjadi, kalau kita masih memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berjuang, jangan pernah merasa lelah. Kita akan terus pertahankan kedaulatan, kemerdekaan, menjadi bangsa yang bermartabat, mandiri, dan insya Allah kita jumpa kembali di kesempatan lainnya. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.